Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan untuk bagian yang tadi di game Unity Game Engine ini. Kita akan coba buat terlebih dahulu dengan membuka dari Unity hubnya, dimana tentunya kita akan coba membuka jari, menu, kemudian juga game object, prefab, kemudian juga terrain yang termasuk dalam package-package yang ada di dalam sini. Kemudian juga kita akan coba juga menggunakan aset, salah satunya di asset store, kemudian juga import export aset. Oke, Unity-nya masih loading. Ini salah satu mempelajari ataupun juga teknik mempelajari Unity, kita bisa menggunakan dokumentasinya. Tadi saya sebutkan ada salah satu package yang tentunya sering digunakan dalam 3D game. Jadi kalau game 3 dimensi biasanya kita gunakan terrain, di mana ini sebagai bagian dari hamparan ya, atau juga padang luas. Jadi kita bisa gunakan padang tersebut sebagai pijakan dan juga lain sebagainya. Oke, untuk menggunakan ini yang versi yang 3 dimensi, kita pilih yang 3 di code, kemudian juga project name-nya kita akan coba buat namanya sesuai dengan nama yang akan kita buat, tergantung gamenya ya. Misalnya angkutan game, jadi angkutan game. Oke, kemudian pastikan folder ini memuat kapasitas storage yang mumpuni ya, sehingga kita bisa aman terhindar dari over storage. Kemudian ini boleh di checklist atau enggak, ini karena memang untuk bagian yang Unity kalau kita buat project. Kemudian kita tunggu untuk bagian game ini, kemudian nanti kita akan coba melihat menunya seperti apa, kemudian juga perbedaan dengan yang bagian-bagian yang lain juga seperti apa. Nah, kalau tadi kita lihat di bagian foldernya itu ada dari D ya, jadi kalau mau tentukan lokasi atas kan kapasitas storage-nya mumpuni. Nah, ini juga hampir merah ya, karena storage dari Unity ini sangat banyak, jadi harus benar-benar aware. Oke, di sini, kemudian di sini yang tadi adalah hutan game. Nah, di sini kita punya beberapa folder, ada aset, ini juga masih terus berjalan sesuai dengan loading yang ada di dalam editornya. Untuk tahun 2024 ini masih versi 2022.3, kemudian ada juga yang versi beta. Untuk Unity 6-nya juga sudah dipersiapkan. Kalau dulu sebelum 2017 ada 5, sekarang menuju ke 6. Jadi kembali lagi ke versi bukan tahun ya, atau single version. Itu nanti kita coba ikuti perkembangannya. Sementara itu ini masih berjalan. Kita lihat. Oke, untuk komponen-komponen yang akan kita pelajari tadi, yaitu bagian contohnya game object. Seperti biasa, game object di dalam 3D ada cube, kemudian juga ada bola, ada juga tabung, kemudian juga ada banyak ya. Kemudian ada beberapa seperti package yang ada di sini. Nanti kita coba pelajari dulu. Pelajari juga tentang terrain tools, dimana di sini kita bisa ambil beberapa contoh, misalnya membangun gunung, kemudian juga hutan dan seterusnya. Kemudian contohnya misalnya kita akan membuat nanti menggunakan terrain. Kemudian bagian yang lain masih sama seperti 2D. Kemudian juga ada yang terkait dengan bagian-bagian yang kita coba cek di sini. Ini masih 4 GB, jadi masih cukup. Oke, di sini tergantung tadi. Jadi kalau misalnya mau membeli aset ataupun juga cari yang gratis, kita bisa ke asset store. Contohnya kita mau membuat ataupun juga mewarnai dari terrain, ini kita bisa buat beberapa contoh. Di sini kan tekstur. Di sini kalau kita lihat kalau defaultnya itu gambarnya masih atau warnanya masih biasa ya, standar. Tapi kalau misalnya mau yang cari misalnya sudah ada dari package di default ataupun juga terrain dari asset store, kita bisa ambil ya, ataupun juga kita bisa beli kalau misalnya ada yang versi lebih bagus. Nah, ini kalau misalnya seperti ini berarti free, kita bisa download terlebih dahulu, tapi pastikan akunnya, karena memang sekarang harus sinkron antara akun web dengan yang Unity, jadi harus selaras. Oke, ini masih
jalan. Masih terus build ya, atau mau menampilkan yang lain. Nah kalau misalnya mau cari yang lain itu bisa kita ke home, atau ini download terlebih dahulu, nanti masuk ke dalam ke my asset. Nanti setelah di dalam my asset kita bisa masukkan beberapa bagian. Contohnya saya sudah download yang free, contohnya Fantasy Forest, kemudian juga Terrain Sample Asset Pack. Ini bisa di download, kemudian nanti kita open in Unity. Pastikan Unity-nya sudah oke. Seperti ini masih jalan, jadi masih build ya untuk package yang 3D tadi. Oke, kalau kita lihat, jadi tadinya space-nya 8 gigaan bisa sampai 4 gigaan begini. Berarti lumayan besar ya kapasitas untuk yang 3D game. Oke, masih kita tunggu. Oke, mungkin kita coba hapus beberapa file yang tidak terpakai. Misalnya di sini kemarin kita sudah desain gambar, kemudian ini bisa sampai, kalau kita lihat ini sampai 4 gigaan. Oke, saya coba hapus dulu. Oke, kemudian bagian recycle bin-nya saya coba recycle bin. Oke, hemat bin supaya lebih fluid. Oke, sehingga dari kapasitas yang untuk D masih di 8 GB. Jadi kalau kita lihat sekilas di hutan game selama compile ini masih segini ya. Jadi kalau misalnya nanti bertambah sesuai dengan fungsinya seperti yang ada di sini, ini saja untuk Terrain Sample Asset Pack aja 1,6 GB. Jadi kalau misalnya nanti di download ya perlu kapasitas internet yang mumpuni. Kemudian juga ini Fantasy Forest Environment juga 5 MB. Kemudian bagian yang lain nanti karena masih berjalan ya. Kalau misalnya mau di close, kita coba back kembali, kita nyalakan. Oke. Jadi ada beberapa bagian yang utama di sini di bagian project ada muncul, kemudian ini biasa skin game, dan kalau misalnya window asset store mau dibuka bisa dibuka. Jadi kalau misalnya di asset tampilan 3D seperti ini, jadi defaultnya kalau yang baru itu sudah ada main kamera, kemudian ada lighting. Jadi di sini memang salah satu bagian dari package yang sudah tersedia. Kalau misalnya mau tambahkan package yang lain bisa kita tambahkan import package, atau kalau misalnya kita awali dengan bikin objek terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada main kamera, directional light, supaya kita tahu apa saja sih yang bisa dicahayai ataupun juga yang diberikan cahaya oleh light ini. Kita bisa tambahkan objek seperti cube, kapsul, cylinder, dan lain-lain. Kita mau membuat bidang terlebih dahulu seperti terrain ini. Jadi di dalam terrain ini posisinya bisa disesuaikan. Terus karena memang kalau ada objek yang lain seperti cube, kita contohkan di sini ada cube, dan di sini posisi cube-nya kita bisa atur pindahkan ke sini ataupun juga pindahkan ke sini. Kemudian kalau kita mau jadikan dia di atas seperti ini, jadi terlihat ada bayangan. Nah, untuk yang tadi light tadi ini bisa kita sesuaikan dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya cahayanya ada di bagian sini, kita bisa atur nanti termasuk juga warnanya, kemudian juga perihal intensitasnya. Kalau semakin tinggi ini akan semakin terang, jadi defaultnya 1, kemudian juga ada shadow atau hard shadow atau no shadow, jadi bisa diatur. Nah ini untuk yang shadow ini juga terkait dengan layer yang dimasukkan. Kalau misalnya pilih asing semuanya tidak terkena, tapi kalau misalnya everything berarti semuanya terkena cahaya tersebut. Kemudian untuk bagian main kamera seperti biasa, tampilannya dia dari sini ya. Dari sini berarti arahnya ke bagian layar yang ada di kita. Jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa sumu, misalnya dari Y bentuknya kayak gini, jadi beda dengan 2D game. Kalau 2D game kemarin kita sudah ada kotaknya atasnya, sehingga kita bisa tentukan backgroundnya. Kalau ini agak luas untuk bagian yang tadi ya, yang terlihat di bidang. Oke, kita kembalikan ke sini, kemudian ke bagian ini dan ini sudut pandangnya kita bisa atur sehingga kita tahu posisinya ada di sini. Oke, kemudian kalau kita mau pindahkan misalnya lokasi layarnya ataupun juga bagian terrain tadi ataupun juga sampel skin, kita mau coba lihat dari beberapa sudut pandang, bisa atur seperti ini menggunakan
view tool, kemudian pastikan di bagian ini. Kalau memang di bagian tertentu nanti malah ini yang pindah. Oke, sudah ada cube. Kirain kalau misalnya kita mau atur cube tersebut, jadi defaultnya di sini sudah ada box collider. Kemudian juga di sini bisa kita atur berapa jarak tumbukannya. Karena collider itu kan untuk tumbukannya sesuai 2D yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi di sini mesh-nya itu bisa kita atur berapa jarak benturan ke titik yang akan dituju. Misalnya ini ada bidang, jadi ketika jatuh itu seperti apa. Jadi ini box collider. Kalau di terrain tadi juga sudah ada terrain collider. Jadi ketika misalnya berbenturan dengan terrain, maka yang akan terjadi pasti akan langsung turun di bawahnya. Nah ini kan tidak ada rigid body, jadi tidak turun. Kita coba tambahkan rigid body di cube. Jadi untuk ada gravitasi, kita bisa tambahkan rigid body. Jadi rigid body bisa kita atur gravitasinya, kemudian juga beratnya dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya mau ke atas ke bawah juga bisa kita atur. Ini contohnya, kita lihat ini turun ke atas bidang seperti ini. Oke, ini dari sudut pandang di bagian sini ya layarnya. Oke, kalau misalnya kita mau buat seperti yang 2D kemarin, yaitu kita tambahkan package manager seperti apa namanya, follow kamera, kita bisa tambahkan Cinemation. Cinemation di sini kita install, kemudian kita masukkan ke dalam bagian yang akan diikuti, yaitu contohnya di sini ada cube. Kita akan lihat dia akan mengikuti ke arah mana saja dan view-nya itu ke mana saja. Oke, di sini sudah selesai. Berarti kita tambahkan Cinemation. Cinemation di sini kita akan tambahkan virtual kamera. Virtual kameranya kita akan jadikan bagian follow-nya ke cube, sehingga ketika cube jatuh akan terlihat seperti bentukannya. Oke, kita coba tes terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat seperti ini ya, jadi langsung di cube langsung jatuh gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih look at juga pada cube, di sudut pandangnya pasti berbeda. Kita tambahkan look at-nya juga ke cube, jadi cube-nya sebagai pemeran utama kita jalankan. Oke, jadi dia jatuh di atas tumpuan terrain. Oke, dari sini sudah ada virtual kamera. Jadi kalau misalnya ini mau kita atur jaraknya, bisa kita atur 100 makin jauh atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau misalnya nanti ada pergerakan untuk karakter ini juga bisa kita tambahkan. Oke, apa yang kita download tadi sudah masuk ke dalam package sini seperti Cinemation. Kemudian kalau misalnya kita cek tadi sudah ada juga main kamera, kemudian juga direction light. Cuman untuk yang terrain kita coba untuk bisa buat sendiri ataupun juga karya yang lainnya, itu dengan menambahkan paint terrain, di mana kita bisa lakukan seperti yang tadi di webnya, bisa kasih paint atau juga raise and lower terrain. Tapi kalau misalnya mau membentuk sebuah gunung, kita bisa pakai yang raise or lower terrain. Di sini kita bisa manfaatkan beberapa bagian. Kalau misalnya mau membuat gunung, misalnya kita atur ini terlalu besar, juga masih terlalu besar. Nah ini, misalnya di sini kita mau kasih makin tinggi, kita bisa atur ya. Kemudian juga terus kita lihat sudut pandang berbeda. Nah ini kayak gini. Jadi kalau misalnya mau diatur supaya nggak terlalu tinggi, kita kasih seperti ini. Oke, kemudian juga kembali lagi ke bagian ini. Kemudian kalau misalnya mau dikasih yang lain seperti kayak gini, itu bisa. Kemudian kita atur dulu untuk ininya supaya terlihat lebih jauh. Kemudian ini masih posisinya sama. Kalau misalnya mau dikasih gunungnya agak curam, bisa kasih ini. Oke, kalau kita lihat seperti ini. Nah ini seperti itu bentuknya. Kemudian kita coba cek di sini. Nah, di sini ada benturan untuk bagian yang tadi cube. Cube di sini kita juga bisa tambahkan material ataupun juga warna. Di mana cube tadi masih putih ya. Kalau misalnya materialnya di sini defaultnya ada beberapa jenis elemen yang kita bisa gunakan. Kalau misalnya mau dikasih warna berbeda terhadap cube tadi, kita bisa tambahkan di sini create material untuk yang cube, di mana di sini warna cube misalnya. Warna cube di sini kita kasih misalnya warna seperti biru kayak gini. Nah ini nanti material ini kita bisa tarik ke cube yang tadi. Ini cube-nya, jadi material ini kita kasih ke cube. Nah, cube-nya jadi agak warna biru. Beda dengan cube untuk pewarnaan bidang ini yang
ke arah dari terrain itu bisa sesuaikan ya, karena memang di sini fine teksturnya ada grid layer, defaultnya memang seperti ini. Cuman kalau misalnya mau kita tambahkan versi tanah ataupun juga gunung-gunung dan misalnya bebatuan, kita bisa ke situsnya tadi, di mana di bagian asset store. Di sini contohnya yang disediakan yaitu default dari sampel asset packnya. Di sini ada segini. Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke Unity, jadi nanti akan masuk ke bagian package manager kayak gini. Oke, di sini kita bisa download, kemudian import. Karena memang saya sudah pernah download, maka di sini tinggal import. Oke, ingat karena tadi di sini 1,5 GB kalau download, berarti harus sediakan space internet yang cukup. Oke, terus di sini masih tunggu sampai bagian yang tadi juga. Di sini juga kapasitasnya dari tadi 8 GB sampai 4 GB, berarti harus sediakan storage juga. Kemudian nanti akan ada pilihan di sini. Oke, install or upgrade. Nanti dia akan masuk di bagian package sini. Terus kalau misalnya teman-teman sudah punya aset yang tentunya tinggal diimport, bisa diimport di bagian menu aset ini. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau mau ekspor juga bisa melakukan di dalam tombol menu aset ini. Oke, kita masih tunggu install package-nya. Jadi ini merupakan karya yang sudah dibuat oleh orang lain, di mana kita tinggal manfaatkan untuk membuat dari terrain yang kita punya atau bidang terrainnya supaya lebih menarik. Dan kalau misalnya terrainnya mau kita buat misalnya mirror ataupun juga banyak juga bisa. Kemudian untuk prefab juga kita bisa manfaatkan teknik prefab ya, mana dalam satu game object misalnya kita cukup jadikan dia prefab, kemudian kita bisa sesuaikan semuanya ataupun juga atur semuanya bisa serupa gitu, nggak perlu copy lagi atau duplicate lagi, tinggal kita otomatis ubah satu, semua sudah bisa berubah. Oke, sini masih compile, masih berjalan kompilasinya, jadi kita tunggu sampai ini semua berhasil. Oke, ini sedang disimpan, nanti akan ada di bagian package kita. Jadi itu semua yang tentunya akan kita coba pelajari hari ini. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan memberikan karakter ataupun juga download karakter dari aset store yang lain. Banyak di GitHub juga yang menyediakan aset karakter yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, ini sudah ada pilihan seperti ini. Jadi pilihan-pilihan ini kalau mau dipakai semua, kita tinggal pilih semua dan import. Karena memang tadi 1,5 GB, jadi diekstrak itu hasilnya itu lebih besar juga. Kemudian pastikan kalau misalnya mau ekspor yang sudah kita punya, package aset yang sudah kita punya mau diekspor, kita juga ekspor. Ibaratnya aset tadi kita kumpulkan jadi satu kesatuan file zip atau zip file, sehingga nanti semuanya bisa kita ekstrak. Oke, sini sudah ada, jadi bisa di close bagian ini. Kemudian kalau misalnya mau ke bagian terrain tadi, kita bisa ke define texture, kemudian edit terrain layer, create layer. Di sini sudah berubah, ada yang black, ada yang black hijab kayak gini, kemudian juga wash dry. Kemudian kita coba salah satu misalnya black kayak gini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan juga seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga versi yang lain seperti ini. Jadi kalau misalnya mau diaplikasikan ke bagian ini, kita tinggal ke tadi ke bagian tekstur, kemudian kita tinggal tarik ke sini ataupun juga kita gambar ke bagian yang mau kita gambar. Di sini warna hijau, kemudian di sini warna hijau semua di padang. Oke, kemudian di bagian sini masih hijau, kemudian untuk bagian ini kita coba di bagian ini. Ada banyak pilihan brush, jadi tinggal disesuaikan saja. Oke, ini juga ada banyak pilihan, kita juga bisa sesuaikan. Oke, di sini kita akan coba lihat untuk sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita atur jadwal kamera untuk
sini non. Kita coba lihat seperti apa bentukannya. Ini jadi bentukannya seperti ini. Jadi ini sudah ada colornya yang cube, kemudian yang ini di bidang terrain ini sudah bentukan seperti ini. Jadi kita bisa lihat juga di sini kalau misalnya mau diatur-atur seperti halnya tadi di terlalu menjulang tinggi, kita bisa gunakan hold shift atau juga tekan shift, kemudian di ini dikecilkan, jadi bisa nggak terlalu menjulang. Kita lihat seperti ini. Juga di bagian ini juga bisa kita kecilkan kayak gini. Oke, sekian untuk bagian 3D game awal ini. Nantinya kita akan coba tambahkan seri yang lain. Untuk yang lainnya kita bisa atur-atur juga seperti halnya posisinya, kemudian juga terkait dengan misalnya tipenya pada spot. Jadi kalau spot itu bagian tertentu, misalnya range-nya itu 100, ini juga cahayanya bisa kita rotasi ya, ke arah mana. Kemudian sini. Kemudian kalau misalnya directional seperti yang tadi, kalau misalnya point seperti ini. Kemudian kalau area object only ada di sini. Oke. Kemudian tadi kita kembalikan ke directional, jadi cahayanya itu nanti bayangannya ke sini. Kita lihat di gamenya, jadi bayangannya berubah. Oke, sekian. Kalau main kamera ini yaitu karena tadi follow ke atau locate-nya ke cube, maka dia defaultnya di kameranya di sini. Kalau misalnya mau dirubah, bisa diatur di bagian sini sehingga dia bisa lihat sudut pandangnya ke sini. Kita save, kita coba lihat di game yang sudut pandangnya seperti ini. Jadi berbeda ya kalau kita tarik. Oke, untuk bagian yang lain kita akan coba pelajari di sesi selanjutnya. Untuk kali ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.